Ini rawan betul, rawan untuk menghakimi dan membunuh sesama muslim yang nggak setuju. Yang zaman dulu saja sudah dijadikan alasan untuk melakukan kekejaman kepada cucu Rasulullah, apalagi zaman sekarang ya. Illa kejaba ma perkara kala kang kidik minal khilafi saking persulayan annasyi kang muncul miman saking wong lam yuk tabar kang ora den itung sapa man bi khilafi kelawan persulayane man. Ya ada perbedaan kecil-kecil, tapi perbedaan itu enggak prinsip ya. Itu pun yang berbeda juga bukan orang yang muktabar ya, sehingga tidak punya pengaruh sosial atau pengaruh mencerai beraikan umat Islam enggak. Tapi ingat ya, Rasulullah itu bersabda begini, inna syaitona qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab. Sesungguhnya setan itu telah putus asa untuk menggoda orang-orang sholat agar menyembahnya di Jazirah Arab. Itu sudah putus asa. Illa kecuali annat tahrisha bainahum. Kecuali sesungguhnya setan itu tetap akan membuat manusia itu terpecah belah dan bercerai-berai. Lah setelah episode Abu Bakar Umar selesai, ini masuk ke era Utsman, itu sudah situasi sudah mulai mengerikan ya. Perpecahannya itu nggak main-main ya. Perpecahannya itu sampai nanti mengorbankan Sayyidina Utsman. Malah kalau dalam kitab ini Sayyidina Utsman itu malah disembelih oleh demonstran. Bah, ini kan, dan yang menyembelih itu orang Islam ya. Ini kan fatal. Makanya mohon maaf, ada sekelompok orang zaman sekarang menganggap khilafah solusi itu ya enggak kan. Jelas bertentangan dengan realitas sejarah. Mengatakan khilafah solusi problem umat itu kan sama halnya ngenyek dengan para khulafa ur-rasyidin sebetulnya. Khilafah nggak bisa dan nggak pernah ada dalam hadis maupun ayat Quran kalau sebagai solusi problem umat, enggak ya. Khilafah itu hanya sebagai salah satu proses kepemimpinan gitu aja lah, bukan khilafah. Khilafah solusi banjir, solusinya khilafah ya. Undang-undang cipta kerja solusinya khilafah itu malah nggak nyambung ya, kejauhan. Dulu-dulu malah mengerikan ya cerita-cerita tentang khalifah-khalifah masa lalu itu. Apalagi nanti khalifah yang sudah sebetulnya raja hanya ngaku sebagai khalifah itu malah membunuh cucu Rasulullah Sayyidina Husain. Itu nanti periode Daulah Umayyah itu kan ya. Dan dia juga disebut khalifah atau menyebut dirinya khalifah, malah membantai Sayyidina Husain, malah membantai Sayyidina Husain cucu Rasulullah. Ini kan fatal sekali. Pemimpin pengganti Rasulullah malah membunuh cucu Rasulullah. Akhirnya kan orang mikirnya kayak gitu. Dan yang lebih miris lagi, alasan membunuh Sayyidina Husain dalam rangka menegakkan negara khilafah. Wah, ini lebih bahaya lagi. Makanya konsep atau slogan negara khilafah kalau dipraktekkan zaman sekarang ini rawan betul, rawan untuk menghakimi dan membunuh sesama muslim yang nggak setuju. Yang zaman dulu saja sudah dijadikan alasan untuk melakukan kekejaman kepada cucu Rasulullah, apalagi zaman sekarang ya.
yang sudah jauh dari Rasulullah. Waktu itu masih baru generasi cucu loh ya, masih dekat dengan era Rasulullah loh ya. Cucu, ini kan menyedihkan. Kalau cita-cita itu zaman sekarang dimunculkan kembali dan dipahami versi orang zaman sekarang yang minim agama, malah fatal lagi ya. Ya jadinya teroris, jadinya radikalis dan kelompok-kelompok yang sering jadi pengaco itu. Dan banyak orang awam itu yang nggak paham tentang masalah ini. Mereka nggak ngerti bahwa umat Islam itu pernah mengalami proses yang panjang tentang masalah ini.